Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Melanjutkan kembali pembahasan Kitabus Shiyam karena sebentar lagi Ramadan Syahrul Mubarak akan datang. Oleh karena itu kita siapkan ilmu yang berkaitan dengan puasa. Nah, setelah nanti membahas puasa, kita pindah ke Kitabuz Zakat. Karena zakat juga berkaitan erat dengan Ramadan. Karena di sana ada zakat fitrah dan zakat-zakat yang lainnya. Baca Pak Ripai. Nah, jadi penulis di sini akan menyebutkan puasa-puasa sunnah. Puasa yang menyertai puasa wajib, yang itu sekaligus sebagai penutup jika sekiranya di puasa wajib kita ada yang kurang, penambal atau penyempurna. Tak kala Allah Subhanahu wa taala menanya tentang puasa atau kewajiban-kewajiban kita, terus ada yang kurang, maka Allah bertanya, ada enggak sunnah-sunnah yang dia lakukan untuk menutupi pahala atau kekurangan dari kewajiban. Ini faedah dari mengerjakan puasa sunnah. Di samping itu menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah. Kalau sunnah Rasulullah tidak diamalkan, Pak, maka dia akan hilang atau hanya ada di lembaran-lembaran buku. Maka dia butuh penerapan atau praktek. Wasu'ila an shaumi yaumi Arafah. Jadi Rasulullah ditanya tentang puasa Arafah. Puasa sunnah Arafah ini berlaku bagi mereka yang tidak ikut haji atau bukan rombongan haji. Ada keutamaan mereka berpuasa Arafah, yaitu pada tanggal 9 Dzulhijjah. Bukan berkaitan dengan dengan adanya orang ukuf di Arafah. Ini Pak, perlu diperhatikan ini. Jadi puasa Arafah itu berkaitan dengan tanggal 9 Dzulhijjah. Besoknya Lebaran Idul Adha. Kenapa? Karena nanti atau dulu pernah terjadi di mana tidak ada aktivitas haji. 23 tahun lebih tidak ada aktivitas haji. Kenapa? Karena Hajar Aswadnya dicuri, dibawa lari ke Iran sana. Nggak tahu tahun lalu ada nggak aktivitas haji ada ya? Nggak ada. Ada ya. Jadi kalau sekiranya tidak ada aktivitas haji, masa tidak ada juga puasa Arafah? Enggak, tetap ada. Karena dia berkaitan dengan dengan tanggal. Terkadang pula berselisih, Pak. Kita hari ini tanggal 9 Dzulhijjah, Arab Saudi baru besoknya. Atau Arab Saudi baru kemarin. Kadang berselisih. Kenapa? Karena matlaknya berbeda. Ya. Sehingga Arab Saudi puasanya besok, kita sudah puasanya hari ini. Dan ini digunakan oleh orang-orang terdahulu, yaitu melihat bulan, bukan adanya orang ukuf di Arafah. Dan keutamaan puasa Arafah ini adalah yukafirus sana al-madiyah wal baqiyah. Jadi 2 tahun
dosa-dosa kecil dihapus. Selama 2 tahun dosa-dosa kecil kita dihapus. Ini keutamaannya. Adapun dosa besar Pak tidak bisa dihapus dengan amalan soleh, tapi dia membutuhkan taubat nasuhah. Jadi kalau ada orang berzina atau minum khamar atau pernah mencuri, pernah merampok, ini nggak cukup dengan apa? Dengan dia berpuasa atau dengan melakukan amalan untuk menghapus kesalahan dosa besarnya. Dia harus apa? Bertobat dengan taubatan nasuhah. Karena Rasulullah mengikat idza jutunibatil kabair, apabila dia tidak mengerjakan dosa besar. Wasu'ila an shaumi Asyura, dan tak kala Rasulullah ditanya tentang puasa Asyura, yaitu puasa tanggal 10 Muharram, maka kata Rasulullah mengatakan yukaffirus sana al-madiyah, menghapus dosa kecil setahun yang lalu. Ini Pak keutamaan puasa Asyura. Boleh dikerjakan tanggal 9 dan 10 atau tanggal 10 dan 11-nya. Dalam rangka apa? Menyelisihi orang-orang Yahudi. Karena orang-orang Yahudi juga berpuasa di tanggal 10 Asyura ini. Mereka merayakan karena Nabi Musa alaihi salam ditolong oleh Allah dari kejaran Fir'aun, dan Fir'aun ditenggelamkan di Laut Merah. Mereka merasa bersyukur sehingga mereka berpuasa di tanggal tersebut. Maka Rasulullah memerintahkan umatnya untuk menyelisihi 11, 10 atau 9, 10. Wasu'ila an shaumi yaumil isnain, dan Rasulullah ditanya tentang puasa hari Senin. Faqala dzaka yaumun ulidtu fihi, itu adalah hari di mana aku dilahirkan. Nah, ini biasanya ahlul bid'ah ini menggunakan hadis ini sebagai dalil bolehnya maulid Nabi. Kalau mau mengikuti Rasulullah ya berpuasa, enggak nyanyi-nyanyi, joget-jogetan di di tanggal 12 Rabiul Awal. Padahal itu tanggal di mana Rasulullah meninggal dunia, Pak. Jadi Rasulullah itu meninggal tanggal 12 Rabiul Awal. Ini sepakat para ulama. Adapun kematiannya itu berselisih. Ada yang mengatakan tanggal 12, tanggal yang lainnya enggak jelas. Kalau tanggal 12 itu hari dia diwafatkan, bukan hari dilahirkan. Dzaka yaumun ulidtu fihi, itu adalah hari di mana aku dilahirkan. Wa bu'istu fihi, dan hari di mana aku diutus. Au unzila alayya fihi, atau hari di mana diturunkan wahyu pertama kali kepadaku. Yaitu tatkala Rasulullah berada di Gua Hira, kemudian datang Jibril menurunkan surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Jadi ini sebenarnya bukan dalil untuk bolehnya maulid Nabi. Wa qala man shoma ramadhana tsumma atba'ahu sittan min syawal kana kasiyamid dahri. Barang siapa yang berpuasa Ramadan, kemudian dia menyertakan 6 hari di bulan Syawal, maka dia seperti berpuasa setahun. Kita tahu Pak, puasa Ramadan itu kan 30 hari kan? Ditambah 6 dikali 10, totalnya berapa? 360 hari. Ini sama dengan 1 tahun. Gambarannya seperti ini Pak. Majama ko siuleung, kemudian setelah itu majama ko endang ngesoh, gajimu yang sebulan itu taruhlah sebulan 3 juta, ya kan? Kemudian majama ko endang ngesoh setelahnya, maka saya kasih kamu gaji 36 juta. Nah gitu gambarannya Pak. Coba kamu kerja sebulan full, setelah itu tambah lagi 6 hari,
maka wareko gaji 36 juta. Dia kasih gaji 12 bulan. Ini keutamaan apa? Keutamaan puasa Syawal. Hanya saja para ulama berselisih mengenai hadis ini tentang apakah harus sempurna dulu Ramadannya ataukah tidak mesti harus sempurna. Paham Pak? Ini yang jadi permasalahan di sini. Ada yang mengatakan harus dulu sempurna, baru setelah itu boleh apa? Boleh puasa Syawal. Karena kewajiban itu lebih diutamakan daripada sunnah. Paham Pak? Jadi kalau ada utang puasa kita puasa Ramadan, maka dikerjakan dulu di bulan Syawal. Kemudian nanti ada sisanya, masih ada 6 hari baru kita puasa Syawal. Ini pemahaman yang pertama. Pemahaman yang kedua, dia mengatakan juga bahwa tidak mesti harus sempurna. Karena ini berkaitan dengan apa? Dengan bulan Syawal. Di sana ada keutamaan. Mau sempurna Ramadannya atau enggak, pokoknya berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Apakah harus berurutan sebagaimana orang yang merayakan Lebaran Ketupat itu? Kalau di sini enggak terlalu rame Pak ya Lebaran Ketupat. Kalau di Lombok sana rame, lebih rame daripada Idul Fitri. Mereka kalau Idul Fitri biasa-biasa saja pulang enggak ada acara-acara apa. Nah, besoknya langsung puasa 6 hari berturut-turut. Setelah itu mereka baru Lebaran Ketupat. Dan ini mereka takbiran, sholat dan yang lainnya. Ini adalah Lebaran bid'ah, Lebaran yang tidak ada tuntunannya. Jadi tidak mesti harus berurutan. Boleh diacak, boleh minggu pertama 1, minggu kedua 2, minggu ketiga 3, cukup sudah. Atau diselang-selingi sesuai dengan dengan kemampuannya, dan itu masih di dalam di bulan Syawal. Baca Pak Imam. Abu Dzar berkata, Abu Dzar Al-Ghifari, Rasulullah memerintahkan kami. Perintah di sini adalah perintah yang sifatnya mustahab, sifatnya sunnah. Karena puasa wajib itu hanya Ramadan. Rasulullah memerintahkan kami berpuasa setiap bulannya itu 3 kali. 3 kali. Yaitu tanggal 13, 14, dan 15. Ini dikenal dengan apa? Puasa Ayyamul Bid. Itu kala gerhana bulan. Puncak-puncaknya full cahayanya itu tanggal 13, 14, dan 15 ini. Gimana kalau sekiranya Ustaz saya kelupaan, saya kerjakannya hanya 14 dan 15. Ya sudah, dikerjakan. Karena ma la yudraku kullu la yutraku jullu. Apa yang tidak bisa diambil secara keseluruhan, maka jangan ditinggalkan keseluruhan. Paham Pak? Jadi kalau nggak bisa kerjakan tanggal 13-nya, jangan ditinggalkan semuanya. Kerjakan 14 dan 15-nya. Nggak tahu kalau dari sisi medisnya apakah tanggal ini itu darah lagi memuncak-muncaknya sehingga harus diturunkan dengan puasa. Ada yang tahu nggak? Ada ya? Iya. Itu diantara hikmahnya dari sisi kesehatan. Nah, dari sisi syariat kita hanya apa? Disyariatkan mengerjakan puasa Ayyamil Bid 3 hari dalam sebulan.
Baca Abu Imran. Wanaha. Itu nawanaha. Nah, baca terus. Tasyriki. Nah, terus baca lagi satu. Nah, 3 hadis ini menyebutkan tentang hari-hari di mana dilarang berpuasa. Nampak? Hari-hari dilarang berpuasa di dalamnya. Yang pertama adalah hari Idul Fitri. Kita nggak boleh berpuasa, Pak. Meskipun kita punya utang, meskipun kita banyak utang puasa, tetap nggak boleh berpuasa di hari Idul Fitri. Karena itu adalah hari makan, hari iftar, hari berbuka, tidak berpuasa lagi. Kemudian yang kedua, hari raya Idul Adha, nggak boleh. Karena ini juga hari apa? Hari makan-makan. Kemudian yang ketiga, hari-hari tasyrik. Tasyrik itu adalah hari-hari menjemur daging. Karena orang-orang dulu, Pak, belum ada freezer, belum ada kulkas. Cara mengawetkan daging itu dengan menjemurnya. Ya, menjemurnya di terik matahari. Nah, namanya apa? Ya ayyamut tasyrik, hari-hari tasyrik. Tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. Nah, di sini tidak boleh makan. Tidak boleh apa? Tidak boleh berpuasa. Karena kata Rasulullah, ayyamu aklin wa syurbin. Hari makan dan minum dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hari yang berikutnya tidak boleh berpuasa adalah hari Jumat. Tapi ini yang dikhususkan, dia khususkan hari Jumat. Biasanya ini ada orang apa? Mencari sesuatu, ilmu kekebalan mungkin, atau mau mikat cewek mungkin, ilmu pelet. Banyak tujuannya. Dia khususkan hari Jumat, ini enggak boleh. Kecuali dia berpuasa sebelum atau sesudahnya. Agar dia tidak mengkhususkan hari tersebut. Baca apa Imam? Waqala man soma apa yun? Nah, barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan ihtisab, karena dasar iman dan mencari pahala, ini Pak, harus ada dua ini. Kalau kita mau istiqomah puasa Ramadan, harus dibangun dulu di atas keimanan bahwa ini Allah yang memerintahkan, Allah yang akan menyiapkan balasan surga royan. Dan harus juga ihtisab, mengharap pahala. Nggak boleh jadikan ini rutinitas tahunan. Daripada saya saya gemuk-gemuk terus karena banyak makan, saya puasa aja. Nggak boleh. Dia harus ihtisab, mengharap sesuatu dari perbuatannya itu. Maka keutamaannya adalah ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Diampuni dosa-dosanya yang telah lalu, dosa-dosa kecil. Wa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang melakukan aktivitas ibadah di malam Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar ini Pak disebutkan dalam surah Al-Qadar itu khairum min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu
tahun 4 bulan. 82 tahun 4 bulan. Jadi kalau kita malam itu zikir, maka kita dihitung 82 tahun zikir. Tapi ini bagi mereka yang memang menanti. Nah seperti itu juga Pak, orang-orang yang mau mendapati Lailatul Qadar. Ada yang siap hatinya, ada yang cuek, ada yang peduli, ada yang masa bodoh dan yang lainnya. Nah orang yang menanti-nanti ini, meskipun nanti tidak ada di masjid, dia ada di kantornya, dia ada di tempat kerjanya, tapi hatinya sudah terpaut menanti kedatangan Lailatul Qadar. Maka dia pun akan mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar. Namun dia tidak itikaf di masjid. Meskipun dia tidak itikaf di masjid, ada di rumahnya, dia baca Al-Quran, aktivitas ibadah. Dan biasanya Lailatul Qadar ini Pak, di malam-malam ganjil 10 terakhir Ramadan. Ya. Dan biasanya juga pada malam tanggal 27. Nah, orang-orang Arab itu Pak, kalau malam-malam ganjil, terutama malam 27, itu penuh semua masjid. Biarpun orang yang nggak pernah datang ke masjid sholat itu masuk ke masjid. Beda dengan kita, mall yang penuh, Pentas City, Balikpapan Center dan yang lainnya yang penuh. Kenapa? Karena kita sibuk ngurusin dapur, ngurusin nyet rumah, bersihkan rumah dan yang lainnya untuk menyambut tamu, menyambut kedatangan tamu-tamu di Idul Fitri. Sementara orang-orang yang beriman sibuk menyambut Lailatul Qadar. Baca Abu Imran. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ya'takifu al-ashra al-awakhirah min Ramadan hatta tawaffahu Allah wa i'takafa azwajuhu min ba'dihi muttafaqun alaih. Nah, jadi ini sekarang tentang sunnah i'tikaf. Tentang apa? Tentang sunnah i'tikaf. Karena Rasulullah hampir setiap tahun dia i'tikaf di 10 terakhir Ramadan. I'tikaf itu adalah berdiam Pak, berdiam di masjid. Al-muksu fil masjid taqarruban ilallah, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, memutus urusan dunia untuk sementara waktu. Hanya saja para ulama berselisih i'tikaf ini minimalnya itu berapa lama? Minimal ya. Minimalnya berapa lama? Ada yang mengatakan 1 jam bisa. Ini jumhur ulama mengatakan 1 jam bisa dikatakan i'tikaf. Tamaki kumasigi duduk 1 jam i'tikaf, ya sudah dianggap i'tikaf. Nah yang paling benar adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Umar bin Khattab tatkala dia pernah diiktikaf 1 malam ya di Masjidil Haram di zaman jahiliyah. Dia belum kenal Islam, tapi pernah bernazar untuk iktikaf di Masjidil Haram 1 malam. Maka kata Rasulullah, penuhi nazarmu. Nah, ini yang dijadikan patokan, minimal nazar itu satu malam. Paham Pak? 1 malam. Ini yang lebih kuat, 1 malam. Dan kita berdiam di masjid, tidak boleh keluar-keluar, joka tuda-tuda kurosaliweng, kemudian bicara nggak ada perlunya, nggak boleh. Kalau kita keluar untuk ke WC, ada hajat, mau mandi, mau BAB, mau kencing, wudu, ya silakan. Tapi setelah itu masuk lagi. Kau tuda-tuda, kau saliweng, kalau nongkrong-nongkrong, bicara-bicara, ini membatalkan i'tikaf. Paham? Kalau sekiranya DKM tidak menyiapkan makan, maka Bapak nanti boleh keluar. Kalau sekiranya ada warung terdekat di sini jualnya nasi pecel, Bapak jangan cari nasi goreng yang jauh. Paham? Jangan cari nasi goreng, karena itu membatalkan i'tikaf. Karena yang dekat ini sudah menutup kebutuhan. Paham? Tapi alangkah bagusnya lagi kalau sekiranya DKM menyiapkan makan sahur, makan dan makan buka saat buka.
Meskipun nanti dikumpulkan dari apa? Dari dana-dana orang yang i'tikaf. Dan tidak mesti harus membuat kemah. Ya, tidak mesti harus membuat kemah di masjid. Kalau sekiranya mau i'tikaf 10 hari, Pak, maka masuknya nanti itu pas malam tanggal 21. Taruhlah ini malam tanggal 21, Pak ya, 21 Ramadan. Maka kita masuk sebelum maghrib. Masuk ke masjid sudah sebelum maghrib. Paham? Masuk ke masjid sebelum maghrib, bawa kasur, bawa perlengkapan untuk selama 10 malam atau 10 hari 10 malam. Nah, kalau sekiranya ada pakaian kotor mungkin dikirimkan ke siapa ya, lewat siapa gitu, pokoknya nggak keluar. Nanti keluarnya tanggal berapa? Nanti keluarnya bisa setelah maghrib malam Idul Fitri atau setelah subuh langsung menuju tempat sholat Idul Fitri. Nih Pak, 2 tempat ini kita keluarnya 2 waktu ini boleh. Pas terbenam matahari malam Idul Fitri atau pas selesai sholat subuh. Nah, berikutnya baca Bimron. Waqala la tashaddu rijali rihala. Waqala la tashaddu rihala. Iya. Illa ila salatatil masajid. Al-masjidil harami wal masjidil hadha wal masjidil aqsa. Jadi dilarang berziarah ke masjid-masjid yang itu mengeluarkan uang yang banyak. Contoh kita mau ziarah Masjid Al-Akbar di Surabaya, mengeluarkan biaya dan yang lainnya. Padahal nggak ada keutamaannya Masjid Akbar dibandingkan Masjid Istiqomah Sepaku. Paham? Kita mau i'tikaf di Masjid Istiqlal Jakarta, nggak ada keutamaannya, buang-buang uang aja ke sana. Paham? Jadi nggak boleh rihla ke sana kemari ke masjid-masjid itu untuk mencari keutamaan di sana dan menghabiskan uang. Bapak i'tikaf saja di masjid-masjid dekat rumah Anda, itu tidak mengeluarkan uang yang banyak. Yang penting di masjid. Wa antum akifuna fil masajid. Sementara kalian i'tikaf di masjid. Kecuali ke Masjidil Haram. Di sana ada keutamaan. Sholat dihitung berapa kali? Ya 1000 kali. Setiap kali sholat yang kita lakukan. Demikian juga Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Ini bisa kita mengeluarkan uang yang banyak. Mungkin umroh sekaligus i'tikaf. Sekarang sudah dibuka. Bagi mereka yang punya kelebihan harta, ya silakan umroh sekaligus i'tikaf dan lebaran di sana. Nah, selesai tentang puasa Pak. Barangkali ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita pindah ke Kitabuz Zakah. Hah? Iya. Nisfu Sya'ban ini menjadi khilaf bainal ulama ya. Jadi Syekh Albani menghasankan hadis tentang nisfu Sya'ban ini, puasa dalam kitabnya itu. Kemudian Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani juga mendoifkan hadis tentang nisfu Sya'ban dalam Bulughul Maram. Ini terjadi perselisihan mengenai nisfu Sya'ban ini. Yang jelasnya tidak ada keutamaan malamnya ataupun siangnya dibandingkan hari-hari yang lain dari nisfu Sya'ban. Rasulullah di hadis yang sahih itu banyak mengerjakan puasa saja. Puasa-puasa sunnah. Sebagai muqaddimah untuk masuk di bulan Ramadan. Jadi perut kita sudah terlatih. Istilahnya sudah terlatih untuk berpuasa 1 bulan full. Nah, masih ada waktu Pak? Ada yang ditanyakan Pak? Barangkali ini. Hah?
Apa? Puasa? Iya, tidak disebutkan di sini. Yang ada saja sini kita baca. Jadi puasa Kamis itu Pak, memang dia hadisnya ini diperselisihkan oleh para ulama tentang hadis sahihnya, sahih atau enggaknya itu. Ayyamul bid ya. Iya. Jadi dalam ilmu qawaidul fikih ya, ketika sesuatu perbuatan itu dua perbuatan yang dia hukumnya sama dan perbuatannya juga sama, maka nanti bisa digabungkan. Contoh kita mau puasa ayyamul bid, ketemu hari Kamis, ya kan? Atau ketemu hari Senin, maka kita gabungkan. Kalau sekiranya kita mau puasa Daud sekaligus juga mau puasa ayyamul bid, kita gabungkan, tapi nanti pasti nggak ketemu salah satunya kan? Contoh kita mau puasa tanggal 13-nya. Nanti kita nggak ketemu tanggal 14-nya kan? Kalau mau digabungkan dengan Daud, karena Daud kan selang-seling. Paham Pak? Karena Daud selang-seling. Kalau mau berpuasa sekalian juga Daud, nanti pasti nggak ketemu di tengah-tengahnya. Ya kan? Karena harus diselang-selingin. Atau puasa dulu 13, 14, 15, setelah itu baru lanjut lagi. Daudnya diselangin. Satu waktu, satu hari nggak puasa, kemudian baru berpuasa lagi berikutnya. Nah, iya. Jadi itikaf itu adalah inti dari itikaf itu adalah memutus urusan dunia. Gitu. Memutus urusan dunia, pokoknya sibuk dengan beribadah, apakah itu tadarrus Al-Qur'an ataukah ceramah, menyampaikan ilmu atau zikir, pokoknya aktivitas ibadah yang dikerjakan di masjid. Dan tidak boleh keluar. Nah ini inti dari itikaf itu, tidak boleh keluar dari masjid. Gambarannya seperti ini Pak ya. Ini adalah masjid. Apa-apa yang di dalam dinding masjid ini adalah masjid. Maka yang di luar itu adalah harim, bukan masjid. Nanti kalau meluap baru dipakai. Meluap apa yang ada di dalam baru dipakai. Nah itu di teras-teras masjid itu nggak dihukumi masjid. Karena nanti boleh jualan di situ. Paham? Boleh jualan di situ dan boleh mencari barang yang hilang di situ. Karena dia bukan bagian dari masjid. Kecuali kita niatkan itu masuk dalam masjid. Enggak ada. Karena secara uruf teras masjid itu bukan bagian dari masjid. Nah, Bapak kalau itikaf di masjid jangan keluar teras kecuali ada kebutuhan. Jangan keluar ke WC kalau kecuali ada kebutuhan, mau kencing, mau BAB, mau mandi. Nah, itu. Ini perlu banyak karena banyak orang itikaf datang itikaf masuk ke masjid kemudian ngobrol-ngobrol di luar situ enggak paham. Ngobrol enggak ada urusan, bicara makan bakso di luar, ini membatalkan itikaf. Kalau mau panggil tukang baksonya masuk bawa ke dalam. Iya, enggak boleh. Kalau seumpama kayak gitu itu enggak terhukumi jual beli di dalam masjid. Enggak, dia bawa masuk. Mungkin antum suruh orang yang enggak itikaf belikan gitu kan? Atau antum lewat jendela beli, antum keluarkan tangannya kan? Pokoknya dia ngantarin aja lewat jendela. Ya sudah antum, karena ini kebutuhan, atau antum keluar sebentar ada kebutuhan makan. Iya, hajat yang mendesak seperti makan, minum, BAB, mandi dan lain-lainnya. Bahkan menjenguk orang sakit pun ini tidak dicontohkan. Masih ada waktu gak Pak? Sudah masuk kah? Hah?
Masih ada satu pertemuan lagi ya, insyaallah sebelum Ramadan. Setelah itu kita libur selama Ramadan. Batas itu kan banyak yang referensinya. Iya. Misalkan sini, Nah, kadang kalau jam di sini, misalkan belum masuk, tapi kadang-kadang belum jam ini, ya bagian buka. Walaupun sebenarnya asalnya kan harus dilihat ini. Iya, tenggelamnya matahari. Tapi kita cerita dengan hal itu. Nah sekarang sebenarnya bagaimana kita diperlakukan di dalam hanya diikuti. Coba nanti antum lihat, perhatikan kalau yang bunyi yang di sana itu pas tenggelamnya matahari, ini sudah patokan itu. Ya kan? Berhusnudzon saja bahwa itu adalah patokan tenggelamnya matahari atau masuknya waktu maghrib. Atau patokan ini, atau sudah lihat, oh enggak ada, sudah cahaya, sudah buka. Meskipun belum ada yang bunyi sama sekali kan. Ya sudah buka dengan berkeyakinan bahwa sudah tenggelam matahari. Nah kadang kalau kita buka di rumah nunggu muadzin azan kok belum azan manre dolok kan. Nah, sehingga apa? Kita yakin sudah tenggelam matahari, ya sudah buka. Iya. Iya, makan korma dulu sedikit untuk dia membatalkan puasanya. Kemudian setelah itu baru menginformasikan bahwa waktu berbuka telah tiba dan maghrib telah masuk. Iya, makan sedikit aja sekedar untuk membatalkan puasanya. Nah, dia makan korma 1 biji kan dia gigit. Iya. Rasa kasih tahu mata aja tajeng ya. Nah, demikian subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.